Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang algoritma decrease and conquer. Apa itu decrease and conquer? Decrease and conquer merupakan metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya kita memproses subpersoalan tersebut secara rekursif. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua supersoalan, kemudian menggabung semua solusi dari setiap persoalan. Kalau di decrease and conquer ini, kita pecah-pecah menjadi sub yang lebih kecil, kemudian dari sub yang lebih kecil itu kita rekursifkan sehingga diperoleh solusi final dari persoalan yang dihadapi. Decrease and conquer terdiri dari dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah decrease, mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil atau subpersoalan. Kemudian tahap yang kedua adalah conquer, memproses satu subpersoalan tersebut secara rekursif. Di decrease and conquer ini tidak ada tahap combine, berbeda dengan di combine and conquer ya. Ada tiga varian decrease and conquer. Varian yang pertama adalah decrease by a constant. Maksudnya ukuran instan persoalan yang direduksi ini sebesar konstanta yang sama di setiap iterasi algoritma, biasanya konstantanya 1. Kemudian tipe yang kedua adalah decrease by a constant factor. Ukuran instan persoalan yang direduksi sebesar faktor konstanta yang sama juga di setiap iterasi. Biasanya untuk tipe yang kedua ini faktor konstantanya adalah 2. Lalu tipe yang ketiga adalah decrease by a variable size. Ukuran instan persoalan yang direduksi atau subpersoalan ini bervariasi di setiap iterasi algoritmanya. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu decrease by a constant. Jadi ada persoalan berukuran n, kemudian dilakukan pemecahan ya, subpersoalan berukuran n-1 dan 1 gitu ya. Jadi hanya dipecah menjadi 2. Si subpersoalan berukuran n-1 ini kita selesaikan, nanti kemudian akan diperoleh solusi finalnya. Salah satu persoalan yang merupakan tipe pertama ini adalah persoalan perpangkatan A pangkat N. Dengan metode decrease and conquer, kita bisa menyatakan yaitu jika N-nya kosong, maka dia konstan 1. Jika N-nya lebih dari kosong, ini bisa dipecah jadi A pangkat N-1 dikali A. A-nya ini kan pangkat 1 gitu ya. Jadi kalau kita kalikan, itu nanti juga akan ketemunya A pangkat N. Decrease and conquer-nya di sini ya. Kompleksitas waktu dengan menggunakan algoritma decrease and conquer berdasarkan jumlah operasi kali, yaitu Tn untuk n sama dengan 0 adalah kosong. Kalau n lebih dari kosong, Tn-1 plus 1. Jadi rekursifnya di sini, Tn-1 plus 1. Bila diselesaikan, dia nanti kompleksitasnya adalah big O n, sama seperti algoritma brute force. Ini untuk pseudocode mencari pangkat dari suatu bilangan ya. Jika A-nya berupa real, kemudian N pangkatnya berupa integer, outputnya berupa real. Dideklarasikan, ini adalah K-nya integer gitu ya. Algoritma jika N-nya kosong, jadi sama seperti di formula sebelumnya. Jika N-nya kosong berarti kan hanya 1. Selain itu, maka melakukan perpangkatan eksponensial, yaitu bilangannya dipangkatkan n-1, terus dikalikan dengan A gitu ya. Untuk yang ini tadi A ya.
Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini contoh yang lain juga, yaitu si selection sort sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini bisa dipandang sebagai decrease and conquer, yaitu dipecah ya, diambil jadi nanti ketemu satu solusi, ini kan udah jadi sub yang lebih kecil, nanti ketemu lagi, satu lagi, dan seterusnya sampai selesai. Untuk algoritmanya sama ya, jika dari I kurang dari J, ini yang bilangan yang pertama ya, yang akan dibandingkan dengan bilangan berikutnya. Yang pertama adalah dibagi, ini A itu kumpulan bilangannya, kemudian dari bilangan pertama dikomparekan dengan bilangan berikutnya hingga nanti sampai selesai ya. Terus kemudian setelah dibagi, dipecah seperti ini, kemudian nanti akan melakukan selection sort untuk bilangan berikutnya, yaitu di tahap kedua ini. Hingga nanti suatu data itu terurut. Apakah terurut menaik atau menurun tergantung dari kasus yang dihadapi. Ini prosedur bagi dari yang ini tadi ya. Pembagiannya seperti apa gitu ya. Ini sama seperti di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk selection sortnya juga sama ya. Adapun untuk ini visualisasinya ya, jadi di crash dipecah-pecah satu gitu ya. Dari yang awalnya segini dia belum terurut. Si selection sort ini jadi nanti elemen yang paling minimal dia nanti akan dipindah ke paling kiri dulu. Jadi setiap kali tahapan itu nanti akan diambil satu-satu. Yang pertama nanti yang paling terurut ini dibandingkan 4 dengan 12 kecil mana masih 4. 4 dengan 3 kecil mana masih 3 ya. Sekarang 3 dibandingkan lagi ke semua. Oh, ternyata dari semua ini yang paling kecil satu. Jadi 1 sama 4 nanti ditukar lokasinya. Nah, ketika udah dapat satu, ini kan udah mecah ya. Ini satu, kemudian yang ini N min satu. Nanti dilakukan proses lagi yang sama, dapatlah si dua ini, maka problem yang akan diselesaikan tinggal N min 2 dan seterusnya sampai nanti selesai. Jadi di setiap tahapan dia mengalami decrease ya, mengalami pengurangan elemen karena elemennya terurut secara bertahap. Nah, jadi seperti ini ya. Yang awalnya problemnya adalah N, ketemu satu yang paling minimum tadi, kemudian problemnya harus diselesaikan tinggal N-1. Kemudian dilakukan pemrosesan lagi, ketemu lagi minimum yang kedua, problem yang harus diselesaikan tinggal N-2 dan seterusnya. Kompleksitas waktu untuk algoritma selection sort ini yaitu ada waktu pembagian yang pertama plus waktu pemanggilan rekursifnya si selection sort ya. Kompleksitasnya untuk N sama dengan satu itu konstan A. Kalau N lebih dari satu T ini mulai rekursif ya. Tn-1 plus Cn. Kesamaan pada bagian rekurensi ini bila diselesaikan menghasilkan kompleksitas algoritma Tn sama dengan big O N kuadrat. Jadi kompleksitasnya sama seperti kita pakai iteratif biasa ya. Contoh yang ketiga adalah insertion sort. Untuk insertion sort ini juga nanti di, dipecah juga ya setiap tahapan dia nanti akan ada pemecahan. Pemecahan tapi kemudian ketika mendapatkan solusinya itu akan digabung satu per satu gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi dipecah dapat solusi, kalau ini nanti dapatnya solusi ketika digabungkan satu-satu. Misal I dengan I plus satu yang udah terurut gitu ya, nanti tambahkan lagi sampai semua angka yang ada di list ini dia terurut. Untuk algoritmanya, jika I kurang dari J, ini I-nya ini adalah
bilangan pertama, J-nya bilangan terakhir, terus K ini elemennya gitu ya. Elemennya yang nanti akan diurutkan. Nanti ada proses insertion sortnya dan ada proses merge menggabungkan ya. Menggabungkan hasil pengurutannya. Permisalannya seperti ini, jadi ini yang awalnya banyak dia dijadikan atomik dulu, atomik satu-satu. Habis itu nanti proses pengambilan solusinya adalah setelah di decrease adalah diambilkan satu persatu yang udah mulai terurut gitu ya. Ini seperti yang pertama ini 4 dengan 12. Kemudian ketika ada tiga, tiga itu apakah dia lebih kecil dari semuanya? Ketika ada lebih kecil dari semuanya, dia akan paling yang kiri. Kemudian nanti tambah lagi ada 9, 9 itu lebih kecil dari 12, tapi lebih besar dari 4, masuknya sini. Dan seterusnya hingga nanti diperoleh hasil akhirnya. Di prosesnya juga sama ya ini ya. Jadi ketika pertama ini hanya satu problem yang belum diselesaikan adalah n-1. Ketika ditambah di sini, ini terurut yang pertama, nanti subproblemnya masih n-2. Ini ada ketambahan lagi si 3, jadi ini nanti n-nya udah berkurang lagi ya. Cara pohon pohon visualisasi seperti ini. Jadi ketika nanti dapat satu solusi, maka subproblem yang diselesaikan dia berkurang satu dan seterusnya hingga nanti problemnya tinggal satu saja dan diperoleh solusinya. Untuk kompleksitas waktu algoritma si insertion sort ini jika dia n-nya satu maka konstan A, kalau lebih dari satu Tn-1 ini rekursifnya plus Cn. Ini nanti kalau teman-teman hitung kompleksitas algoritmanya si Big O-nya juga n kuadrat. Jadi baik selection sort maupun insertion sort itu Big O-nya masih sama n kuadrat ya. Sekarang kita masuk ke varian yang kedua yaitu decrease by a constant factor. Ada persoalan berukuran n, untuk subpersoalannya berukuran n per 2 ya. Kalau yang sebelumnya tipe pertama tadi subpersoalannya n-1, kalau yang sekarang decrease by a constant factor ini subpersoalannya berukuran n per 2. Lalu kita pecahkan ya solusi dari subproblem tersebut kemudian dilakukan rekursif sehingga diperoleh solusi untuk persoalan secara keseluruhan atau solusi finalnya. Contohnya adalah binary search. Untuk binary search ini, jika teman-teman punya bilangan ya, bilangan tersebut harus diurutkan terlebih dahulu, apakah terurut secara menaik atau terurut secara minimum. Terurut secara menaik atau secara menurun. K adalah nilai yang dicari. Nah, ini. Jadi, kalau si binary search, nanti ketika ada problem, ada lari atau array gitu ya, array ada isi bilangannya, bilangannya harus terurut terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai tengahnya. Setelah cari nilai tengahnya, kemudian bilangan yang ingin kita cari itu dia apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai tengah tersebut. Kalau dia nanti lebih besar dan kasusnya terurut menaik, maka nanti kita tinggal menyelesaikan yang angka-angka di sebelah kanan si nilai tengah ini ya atau nilai midnya gitu. Jadi yang kiri tidak perlu kita perhatikan. Nanti sampai ketemu angka yang dicari tersebut.
Dengan adanya ini ya, menggunakan binary search ini kita sudah menghemat separuh ya. Misal bilangan yang dicari adalah lebih dari nilai mid, maka kan yang kiri tidak perlu kita proses. Dan begitu sebaliknya. Pseudocode untuk binary search ini, jadi ada input A, yaitu array bilangannya, kemudian input I sama J, bilangan awal dan akhirnya, lalu K nilai yang dicari, dan IDX itu indeksnya. Algoritmanya jika I lebih besar dari J, maka ukuran lariknya sudah kosong, jadi tidak ditemukan ya. Jadi di sini kalau hanya I-nya lebih besar dari J kan dia kosong gitu. Tapi kalau ukurannya selain ini gitu ya, ini I-nya kurang dari J, maka kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Misal ini ada 7, jadi nanti di elemen keempat itu sebagai nilai tengah. Kemudian K yang dicari itu apakah lebih besar atau lebih kecil. Jika nanti si K-nya, si nilai tengahnya ini lebih besar dari apa yang kita cari, ya berarti kita melakukan pencarian di mencari nilai K itu di sebelah kiri. Tapi kalau nilai mid-nya kurang dari K atau nilai K yang kita cari itu lebih besar gitu ya, kita nyarinya setelah mid ini. Jumlah operasi perbandingan pada binary search, jika n-nya kosong, maka kompleksitasnya dia kosong juga. Jika n lebih dari kosong, itu adalah 1 plus Tn per 2. Nah, ini adalah varian yang kedua ya, bukan n-1 tapi Tn per 2. Relasi rekursif tersebut bisa diselesaikan seperti ini. Kemudian dengan asumsi n-nya sama dengan 2 pangkat J, maka J-nya adalah 2 log N. Jadi dengan menggunakan teorema master, kita nanti akan ketemu ini ya, 1 plus 2 log N, sehingga kompleksitas algoritmanya, big O-nya adalah 2 log N, atau log N gitu ya, log N biner. Jadi kalau menggunakan binary search tentu lebih bagus ya untuk melakukan pencarian karena dia kompleksitasnya log n. Contoh 4, interpolation search. Interpolation search ini melakukan, bisa kita analogikan seperti kita mencari data dalam suatu kamus dengan cara melakukan perkiraan letaknya di mana gitu ya. Kondisi awalnya Lare atau array itu sudah terurut secara menaik, kemudian K adalah nilai yang dicari. Jadi seperti ini. Ini I itu indeksnya, kemudian K itu nilainya. Jika diketahui awalannya di mana ya, ILO, kemudian ini indeksnya ya, kemudian kalau itu value-nya. Indeks low ibaratnya kita tahu halamannya berapa gitu ya, misal di kamus. Ini halaman awalnya, misal halaman 1, upper itu halaman terakhir gitu ya, misal ada 100 halaman. Kemudian kalau ini konten dari indeks atau halaman low ini, kalau upper itu konten dari upper atau halaman terakhir. Nah, kita ingin nyari, misalkan nanti di halaman 50 kontennya apa. Ini yang kita cari. Untuk melakukan pencarian, kita bisa memformulasikan dengan rumus ini ya, rumus interpolasinya, yaitu K itu apa yang ingin kita cari, ini dikurangi kalau, dibagi dengan K upper dikurangi kalau.
Kemudian ini sama dengan I dikurangi I low dibagi I upper dikurangi I low. Dari sini bisa diformulasikan untuk mendapatkan indeksnya I sama dengan I low ditambah I upper dikurangi I low dikali K min K low dibagi K upper min K low. Untuk metode code-nya seperti ini. Prosedur interpolation search-nya, jika I lebih besar dari C berarti tidak ketemu gitu ya. Atau kalau langsung ketemu, jika I sama dengan I, ya. I lebih besar dari C tidak ditemukan. Selain itu, ini mirip dengan binary search, hanya saja formulasinya beda ya. Si nilai tengahnya, si mid-nya itu ditentukan dengan formula ini tadi. Formula ini tadi kita ubah ke code seperti ini. Jika nanti si mid ini sama dengan K, apa yang dicari berarti K-nya ditemukan, indeksnya sama dengan si mid-nya. Selain itu, jika mid-nya lebih dari K, lebih dari apa yang kita cari, maka nanti kita akan mencarinya di sebelah sisi kiri dari si mid. Adapun kalau K-nya itu lebih besar dari mid, maka kita mencarinya di sebelah kanan nilai mid. Jadi ini mirip dengan binary search, hanya saja formulasi untuk menentukan nilai mid-nya itu pakai ini ya, pakai ini tadi. Jadi si I ini dianggap sebagai mid gitu ya, cuma bisa digeser-geser dia. Digeser-geser sesuai apa yang kita cari. Untuk kompleksitas algoritma interpolation search, ini ada worst case dan best case-nya. Untuk worst case-nya itu adalah big O n untuk sembarang distribusi data. Untuk worst case ya, kasus terburuknya. Adapun untuk kasus terbaiknya atau best case-nya itu adalah log n. Jika data di dalam list ataupun array itu terdistribusi seragam ya dia. Contoh lain untuk mencari koin palsu. Jadi teman-teman ketika punya problem ya, punya uang koin yang banyak, kemudian salah satu uang koin tersebut itu ada yang palsu. Gimana cara mencarinya? Di sini diberikan n buah koin yang identik. Satu di antaranya palsu, di mana koin yang palsu itu punya bobot yang lebih ringan daripada koin yang asli. Nah, untuk mencari koin yang palsu, disediakan timbangan, teman-teman. Dengan timbangan ini, bagaimana kita mencari koin yang palsu tersebut? Jadi, dari semua ini, koin-koin beratnya sama, tapi ada satu yang lebih ringan. Kemudian nanti dilakukan penimbangan, gimana caranya? Koin yang palsu itu bisa kita temukan. Dengan menggunakan algoritma Decrease and Conquer, kita bisa melakukan tahapan-tahapan atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kita membagi himpunan koin menjadi dua sub himpunan masing-masing berarti N per 2 atau setengah dari jumlahnya. Kalau jumlahnya 100 berarti kan 50. Kalau jumlahnya 101 ada yang kita tinggal satu terlebih dahulu. Yang kedua, kita timbang kedua subhimpunan dengan neraca. Jika beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Jadi kalau misalnya 101 itu tadi ya, kemudian 50 dan 50 kita masukkan ke timbangan kok beratnya sama. Berarti yang satu koin tertinggal tadi adalah koin palsu. Jika beratnya tidak sama, kita ulangi prosesnya untuk subhimpunan yang bobotnya lebih ringan. Jadi nanti beratnya tidak sama, mana yang lebih ringan itu kita pecah lagi, pecah jadi dua lagi sampai nanti ketemu koin palsu tersebut.
Ukuran persoalan dengan cara tersebut selalu berkurang dengan faktor setengah dari ukuran semula. Sehingga hanya setengah bagian yang diproses, setengah bagian yang lain tidak perlu kita lakukan pemrosesan. Jumlah penimbangan dengan menggunakan decrease and conquer ini jika dilakukan, maka kita bisa memformulasikannya ya, Tn untuk n sama dengan satu dia nanti kosong. Kalau n-nya lebih dari satu itu ada satu plus Tn per 2. Jadi ada pencocokan sekali dan pembagian Tn per 2 ya. Penyelesaian relasi recurrent ini mirip dengan binary search sehingga kompleksitasnya juga sama ya, big O log n. Log n biner ya, atau 2 log n. Sekarang kita masuk ke tipe yang ketiga, decrease by a variable size. Jadi ketika dilakukan decrease atau pengurangan problem, itu dia size-nya beda-beda. Kalau yang versi pertama tadi dipecahnya adalah satu dan n-1 gitu ya. Kalau di kasus yang kedua dia dipecah menjadi n per 2. Jadi masing-masing bagiannya setengah dari sebelumnya, setengah dari jumlah sebelumnya. Nah, kalau yang tipe ketiga ini dia nanti tidak tentu banyaknya variabel yang diproses di setiap subproblem itu tidak tentu. Ini misalkan mencari selection problem ya, mencari elemen terkecil kakak di dalam sebuah list yang beranggotakan n elemen. Jika k-nya satu, elemen paling kecil minimum. Jika k-nya n, elemen paling besar. Jika k-nya n per 2 itu median. Bagaimana cara mencari median dari list yang tidak terurut, namun tidak perlu mengurutkan list atau senarai terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di sebelumnya binary search itu kan kita harus mengurutkan terlebih dahulu ya, sehingga dia bisa dipecah menjadi dua bagian yang sama gitu. Kalau kasusnya si angka tersebut tidak perlu diurutkan terlebih dahulu, itu nanti seperti apa algoritmanya. Jadi ini bisa menggunakan quicksort ya, melakukan partisi dari list tersebut dengan algoritma quicksort varian 2. Ini dilakukan partisi sehingga menghasilkan setengah elemen list yang lebih kecil atau sama dengan pivotnya. Dari sekumpulan bilangan kita tentukan pivot, kemudian nanti akan diperoleh nih setengah bagian yang kiri itu nilai angka-angkanya lebih kecil dari si pivot. Kemudian yang di bagian kanannya pivot itu adalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari pivot. Itu nanti bisa berbeda ya. Di sebelah kiri pivot bisa saja bilangannya lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan pivot. Begitu juga bisa sebaliknya. Di sebelah kiri pivot itu lebih sedikit daripada yang di kanan pivot. Jadi penentuan pivot itu nanti bisa menentukan angka yang diproses, so problemnya itu berapa gitu. Kalau yang ideal berimbang ya. Jadi antara yang di sebelah kiri pivot dengan yang di sebelah kanan pivot itu jumlah yang diproses atau subproblemnya sama. Itu yang ideal. Kalau kita pilih pivot dan ternyata tidak ideal, maka nanti bisa berbeda jumlah subproblemnya. Makanya ini masuk ke bagian decrease by a variable size ya, karena size-nya bisa beda. Misalkan S adalah posisi pempartisian, maka jika S sama dengan N per 2, maka pivot P adalah nilai median yang dicari. Jadi, nyari nilai mediannya ya. Kemudian jika S-nya lebih besar dari N per 2, maka median terdapat pada setengah bagian yang kiri. Kalau S-nya kurang dari N per 2, maka median terdapat pada setengah bagian yang kanan. Seperti itu ya. Untuk quickshot ini teman-teman juga udah mempelajarinya, jadi ini hanya mengulang saja. Misalkan ada kasus seperti ini, temukan median dari
bilangan ini ya. 4, 1, 10, 9, 7, 12, 8, 2, dan 15. Jadi ada 9 angka. Di sini kita membaginya dengan dibulatkan naik ya. Jadi 9 per 2 ini dapatnya 5. 4,5 dibulatkan ke atas 5. Sehingga persoalan untuk mencari elemen terkecil kelima di dalam list ini. Jadi 0, 1, 2, 3 yang ini ya. Jadi dari bilangan ini kita lakukan partisi terlebih dahulu. Tuh, yang pertama jadi yang 4 ini yang di awal ini kita lakukan sebagai pivotnya. Dari 4 kemudian dicari ini angka yang lebih kecil dari 4 ada di sebelah kiri dan angka-angka yang lebih besar dari 4 itu berada di sebelah kanan. Kemudian karena S itu adalah sama dengan 3 dan 3 itu kurang dari 5, maka kita memproses setengah bagian yang kanan. S-nya ini kan 3 ya. Ini ada 3 dan 3 itu kurang dari 5, jadi kita proses yang sebelah kanannya. Dari sebelah kanan sama seperti teknik quickshot yang kedua ya. Jadi 9 ini dia dijadikan sebagai pivot. Nanti kemudian dapat bilangan yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri, yang lebih besar ditaruh di sebelah kanan. Kemudian karena S-nya 6 itu lebih besar dari 5, maka kita memproses setengah bagian yang kiri. Setengah bagian yang kiri tinggal hanya 8 dan 7 ya. Ini kita proses, dilakukan penukaran, sehingga sekarang S itu sama dengan K, sama dengan 5. Jadi dilakukan stop sehingga kita memperoleh medianya adalah 8. Untuk kompleksitas algoritmanya menggunakan quickshot ini, jika N-nya 1 maka dia konstan A, jika N-nya lebih besar dari 1 itu Tn per 2 rekursif ya, ditambah Cn. Solusi dari relasi rekuren ini dengan menggunakan teorema master kita hitung, nanti akan dapat kompleksitasnya adalah big O(n). Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.